Kita lihat dalam 3 hari perdagangan nilai transaksi cenderung sangat sepi bahkan di bawah 10 triliun. Sebetulnya apa saja sih yang menyebabkan IHSG justru tampaknya tenaganya ini tidak cukup tinggi begitu untuk melaju di atas level 7.000? Iya, kalau kita lihat pergerakannya dalam beberapa hari terakhir memang seperti yang udah Mbak sampaikan, all market cuma 6 triliunan, bahkan di beberapa hari sebelumnya meski all market udah masih di atas 10 triliun atau double digit, regulernya hanya bergerak di sekitar 6 sampai 7 triliun per day. Jadi memang, kalau kita lihat ini lebih ke foreign flow-nya beralih ke pasar saham atau surat, berharga negara ya. Karena dari akhir November sampai sekitar 15 Desember 2022 itu foreign flow yang masuk ke pasar surat utang negara itu lebih dari 10 triliun. Jadi memang kenaikan suku bunga yang tinggi cukup lebih menarik buat investor asing terutama untuk masuk ke surat hutang negara. Dan kalau kita tahu juga dana mereka merupakan peralihan dari penjualan saham-saham big cap, saham-saham yang cenderung lebih liquid untuk dijual dan mereka alihkan ke SBN. Oke, berarti apakah bisa dikatakan tren pelemahan ini atau mungkin stagnan di level 6.800 ini akan berlanjut? Karena kalau kita lihat secara teknikal ini masih berada di bawah moving average 20 hari. Apakah mungkin untuk menyentuh paling tidak di 6.900, Mas? Potensi itu masih mungkin ya, karena kalau kita lihat juga sebenarnya kan masih ada gap untuk ISG balik ke atas 6.890 dan tertingginya di 6.980. Jadi memang ada potensi dua gap yang masih berpotensi untuk ditutup. Cuma memang yang kita harus waspadai adalah kebetulan di liburan Natal tahun ini berbarengan dengan libur sekolah. Jadi pola konsumsi sudah mulai berubah dari yang konsumsi di makanan, gadget, peralatan, lalu juga masih bermain saham karena mereka masih ada di rumah dan masih ada di kantor. Sekarang orang udah pada liburan ya. Jadi memang ini membuat pelaku pasar juga makin sepi dan ini juga membuat perdagangan juga semakin sepi juga sih. Jadi memang yang lebih berat karena itu ya, yang harus diperhatikan oleh teman-teman juga flow-nya juga makin kecil dan kalau kita lihat juga beberapa fund juga udah mulai menurunkan flow transaksinya. Mas Yaki, sudah pekan keempat di bulan Desember, kemudian dari segi nilai transaksi juga sangat sepi di bawah 10 triliun. Apakah artinya window dressing ini sudah firm tidak akan terjadi di tahun ini dan juga bahkan ini akan menjadi Desember pertama yang mengalami koreksi dalam 20 tahun terakhir? Karena secara historis selama bulan Desember 20 tahun terakhir selalu mencatatkan kinerja yang cukup impresif sekitar 4%. Kalau kita ambil rata-rata memang kenaikannya harusnya di Desember impresif ya. Cuman yang harus yang bisa kita perhatikan flashback ke belakang, rally di Oktober itu baru terjadi di awal November dan ini potensi mungkin terjadi juga di window dressing kali ini. Jadi window dressing kemungkinan nggak terjadi di minggu ini tapi di minggu pertama di 2023 ya, Januari 2023 karena emang ada pergeseran dari pertengahan tahun kemarin untuk historical trend IHSG mulai bergeser ya. Jadi ada kemunduran 1-2 minggu kalau kita lihat dari pergerakan Oktober. Jadi ada potensi ini juga akan terulang seperti itu karena memang pelaku pasar terutama untuk pemain-pemain besar saya lihat sudah mulai berkurang ya. Karena kalau kita lihat pergerakan top gainer-nya lebih cenderung ke saham lapis kedua, lapis ketiga dan lapis keempat. Jadi memang ini tidak bisa mengangkat IHSG untuk lebih tinggi ya. So, saham-saham seperti BCA, Astra, Telkom, Bank Mandiri, BRI itu cenderung perdagangannya lebih sepi ya daripada saham-saham yang second liner atau yang lapis ketiga. Oke, Pak Yaki, kalau misalkan kita melihat fenomena Sun in Capricorn, biasanya ini para pemegang saham mulai masuk ke saham-saham yang bersifat yang berada di sektor mineral, mungkin emas atau nikel dan sebagainya. Bagaimana Anda melihat? Karena kalau misalkan kita melihat dari Sun in Capricorn ini seharusnya sudah terjadi dari 21 Desember lalu sampai dengan 23 Januari. Tadi Mas juga bilang mungkin window dressing tidak akan terjadi di Desember. Berarti efek dari Sun in Capricorn akan terjadi berbarengan dengan January effect dan juga window dressing nanti di bulan Januari. Bagaimana Anda melihatnya? Potensi itu masih mungkin terjadi ya, karena kalau kita lihat juga net flow asing juga beberapa masih ada di sektor-sektor mineral ya, terutama ITNG yang kalau kita lihat seminggu terakhir juga foreign flow-nya juga masih cukup besar dan kalau kita lihat sendiri ITNG masih top buyer di reguler tuh 176,6 miliar. Antam di ranking ketiga di 80,8. Jadi sebenarnya sektor mineral dan tambang juga masih cukup menarik ya.
Cuma memang beberapa berita yang keluar seperti larangan ekspor bauksit juga ini menjadi sentimen negatif untuk jangka pendeknya untuk emiten-emiten pertambangan. Dan kalau kita tahu juga harga batu bara sudah tinggi dan sedang rentan koreksi untuk Newcastle-nya sendiri. Jadi ini koreksi saat ini menurut saya sih cenderung buy on weakness menarik ya. Oke, apakah Anda melihat dengan harga batu bara yang masih membara bahkan dalam setahun terakhir masih cukup meningkat hingga 146%, ini artinya bakal menimbulkan miliarder-miliarder baru? Anda melihatnya di sektor pertambangan khususnya batu bara ini, kalau kita lihat juga ini di saat batu bara dikatakan sunset begitu, apakah ini akan menjadi sunset yang indah bagi sektor batu bara? Iya, karena memang kalau kita lihat penguatan yang terjadi di 2023 masih akan mungkin untuk saham-saham batubara terutama dari komoditas batubara. Walaupun memang tidak setinggi kenaikan dari 2021 ke 2022 ya, karena memang sudah jauh peaknya kenaikannya. Dan kalau kita lihat juga secara chart sudah jenuh beli, jadi ada potensi penguatan cuma relatif lebih terbatas daripada di 2022. Cuma menurut saya dengan koreksi saat ini saham-saham batubara masih menarik ya, karena kita tahu juga mulai dari Januari sampai Maret April winter di Eropa dan Asia juga mulai berjalan. Supply yang ada di supply stok yang ada di beberapa negara yang memang konsumsi batubara masih tinggi seperti Cina, Eropa dan beberapa negara di US otomatis akan berkurang dan konsumsinya akan bertambah di mulai Januari sampai April itu untuk mengisi stok yang akan digunakan untuk Desember tahun depan di 2023. Jadi harusnya sih dengan kondisi ini koreksi harga batubara dan koreksi di emiten batubara menjadi peluang untuk akumulasi buy sih.